Welcome back everybody to Neutrality Studies tonight again with the... Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Malam ini bersama satu-satunya, Larry Johnson. Larry, selamat datang. Jadi, apa kamu sudah kembali ke Eropa? Nggak, aku cuma lagi menyesuaikan diri dengan zona waktumu. Hey, di suatu tempat sekarang pagi, di tempat lain malam. Di sini di Jepang, ini waktunya aku minum kopi. Tapi sebelum kita mulai, aku mau tunjukin dulu ke semua orang bahwa kamu juga sekarang punya channel YouTube keren berbahasa Inggris yang namanya Transition Protocol. Dan kamu juga punya versi terjemahannya. Transition Protocol sekarang sudah ada dalam bahasa Spanyol, Jerman, Mandarin, dan Jepang. Jadi buat kalian yang mendengarkan rekaman ini di Neutrality Studies dalam bahasa selain Inggris dan tertarik untuk berlangganan channel Larry, silakan cek in channel MBC di bawah. Kalian bisa ikuti dadu di sana. Larry dan Pepe menjalankan channel luar biasa ini, Transition Protocol, bersama Mbak Mr. Z. Benar begitu, Larry? Together with your host, Mr. Z, right, Larry? Right. Benar-benar. Sebenarnya kita seharusnya melakukannya sehari ini, tapi karena beberapa kejadian dan juga karena Dr. Z harus menjalani operasi, kita akan melakukannya besok. Jadi acaranya akan tayang besok. So we'll be on air tomorrow. Benar-benar. So Which is Thursday. Itu yung kami sore sa Timur dan Jumat burst sa Pang. East Coast and Friday morning in Japan. Exactly, Friday morning in Japan. And by the time Betul sekali, Jumat pagi di Jepang. Dan saat videonya tayang, mungkin sudah sore di tempat saya. Tapi ya, begitu saja. Sekali lagi, kalau Anda mendengarkan ini dalam bahasa Spanyol, Jerman, atau bahasa lain, Anda bisa menemukan kanal terjemahan Larry bersama Pepe Escobar di Transition Protocol. Ada versi Spanyol, versi Jerman, dan lainnya. Tautannya ada di kotak deskripsi di bawah. Sekarang, mari kita mulai diskusinya, karena banyak hal yang terjadi kan, Larry? Ini sekat saya mencoba meraltin lagi. The US is trying to bomb Iran again. Yeah. Well, the United States is in total complete Ya, violation jadi begini, of OU. Amerika Serikat itu benar-benar melanggar nota kesepahaman. Total. Mereka sudah melanggar sejak paragraf pertama. Saya terus menekankan bahwa orang perlu membaca nota kesepahaman itu dan lihat secara khusus paragraf kelima. Karena di paragraf kelima dijelaskan bahwa Iran, sebentar, biar saya bacakan sedikit, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini Republik Islam Iran, perhatikan, di situ tidak disebut pihak lain, tidak disebut Amerika Serikat, tidak disebut Qatar, Arab Saudi, atau negara Teluk lainnya. Hanya disebut Republik Islam Iran, yang akan mengatur terbaiknya kendaraan komersial bisa lewat dengan Apple tanpa penalti new stages, midas melalui Selat Hormuz. With no charge for 60 days only through the Strait of Hormuz. So, no other country is given Jadi tidak ada negara lain yang diberi tanggung jawab seperti itu. Lalu apa yang dilakukan Iran? Iran membuat sesuatu yang disebut Protokol Otoritas Selat Teluk Persia atau PGSA. Ini adalah sebuah situs web. Dan kalau ada kapal yang akan melintasi Selat Hormuz, baik saat masuk maupun keluar, kapal itu harus mendaftar secara online dan mengisi formulir permohonan. Mereka ingin tahu nama kapalnya. Mereka ingin tahu nama kapten kapal. Mereka ingin tahu milik kapal itu. Mereka ingin muth appenalsking gebordigt. Den berry throw gamer kedioords allemaal palnya teslang. Nationality of the crew is. So, and in those protocols, Jadi dalam protokol itu, Iran secara tegas menyatakan bahwa terkait kepatuhan, hanya kapal yang mengajukan permintaan sesuai aturan dan mendapat persetujuan dari PGSA yang diizinkan untuk melintas. Aturan itu berlaku untuk seluruh selat. Kapal harus mengikuti jalur dan instruksi yang sudah ditetapkan oleh Iran. Kalau tidak patuh, menyimpang, atau tidak punya izin bisa saja ditolak lewat, bahkan mendapat respons dengan kekuatan. Nah, kemarin, Iran memberikan respons tegas terhadap 4 kapal yang mencoba menyelinap lewat jalur Oman di Selat Hormuz. Iran melakukan apa yang memang menjadi haknya berdasarkan nota kesepahaman dan protokol tersebut. MOU under this protocol. And then the United States proceeded to violate. Lalu, Amerika Serikat melanggar protokol yang ada di dalam nota kesepahaman itu.
Karena di paragraf pertama MOU disebutkan bahwa Amerika Serikat dan Iran menyatakan penghentian permanen dan segera atas semua operasi militer dan berkomitmen mulai saat itu untuk tidak memulai perang atau operasi militer apapun satu sama lain. Tapi nyatanya, Amerika Serikat justru memulai operasi militer terhadap Iran. Dalam MOU juga tertulis bahwa kedua pihak harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan. Namun, Trump malah menghabiskan sepanjang hari dengan melontarkan ancaman terhadap Iran. Jadi saya benar-benar tidak mengerti kenapa Iran tidak saja mengikuti langkah Trump dan berkata, ya sudah, perjanjian ini sudah mati. MOU ini sudah tidak berlaku lagi. Karena faktanya Amerika Serikat juga, dengan melanggar MOU itu, Koordina mestiminya ketstavit South Matib Iran. Kapan memberlakukan itu lagi? Itu baru-baru ini kan? Soalnya sempat dicabut sebentar. Kemarin. Mereka kasih tenggat waktu semacam jendela 9 hari, jadi aturan itu akan berlaku penuh tanggal 17. Tapi sekarang mereka bilang tidak, kami tarik kembali. Kamu tahu sanksi yang sempat kami cabut? Nah, sekarang sanksi itu berlaku lagi. Menurut saya, orang-orang Iran itu tahu persis apa yang akan mereka lakukan. Tanggapan mereka sudah jelas, dan sekarang sedang berjalan. Mereka sudah menembak balik ke pos-pos Amerika di Teluk. Dan sepertinya mereka akan menunggu saja sampai kemarahan ini reda, karena saya rasa Amerika Serikat tidak punya banyak hal yang bisa dilakukan. Bukan begitu? Sebenarnya, tidak begitu. Meskipun media membesar-besarkan serangan yang terjadi kemarin dan hari ini, seolah-olah itu serangan besar, saya dengar dari seseorang yang terlibat dalam perencanaan serangan selama 42 hari pertama perang, dan dia bilang, kita sekarang bahkan belum mendekati apa yang kita lakukan saat perang besar itu berlangsung. Jadi meskipun kelihatannya buruk dan diberitakan dengan nada yang sangat mengkhawatirkan, sebenarnya tidak separah itu. Bahkan, biar saya bacakan, dia bilang secara spesifik, sejauh ini yang kita lakukan hanyalah kampanye yang sangat kecil. Kalau itu pun bisa disebut kampanye. Ini sama sekali tidak sebanding dengan 40 hari pertama. Dan sebagai tambahan, seperti yang sudah saya laporkan sebelumnya, sekitar tanggal 17 Juni, Amerika Serikat menonaktifkan CAT, atau Crisis Action Teams. Tim-tim ini biasanya beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka mulai bekerja sekitar seminggu sebelum invasi atau serangan ke Iran pada tanggal 28 Februari. Crisis Action Teams ini bertugas di pusat operasi, di tempat-tempat seperti Pentagon, National Military Command Center, dan CENTCOM. Mereka juga pusat operasi di JSOS. Begitu tim-tim SAT ini diaktifkan, mereka bekerja tanpa henti, 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Tapi sekarang, mereka hanya beroperasi dari jam-jam 5 sore. Jadi, Amerika Serikat belum kembali ke kondisi siaga perang yang sebenarnya. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. Jadi, pada dasarnya, ini harus dipi sebuah satu bentuk taktik negosiasi yang keras, seperti mempertinto atau yang sejenis. Sedikit, tapi menurut saya Iran harus mengirim, menurut pandangan saya sendiri, Iran perlu mengirim pesan yang sangat tegas kepada Amerika Serikat. Ada pesawat tanker yang memfasilitasi semua ini. Mereka ada di Bandara Ben Gurion. Iran harus menargetkan pesawat tanker di Bandara Ben Gurion itu. Katanya beberapa tanker juga mendarat di pangkalan udara Al-Udeid. Hancurkan yang itu juga. Dimanapun ada pesawat tanker Amerika, hancurkan. Karena kalau pesawat-pesawat itu dihancurkan, kemampuan Amerika Serikat untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur yang bisa menyerang Iran juga akan hilang.
tanker aircraft, the ones that pesawat tanker yang mengisi bahan bakar di udara. Correct. Betul, seperti jet F-35 misalnya. Apakah kita tahu kalau Iran punya kemampuan untuk menemukan pesawat-pesawat itu? Maksud saya, memang pesawatnya besar, tapi bukan berarti jadi sasaran yang mudah juga. I mean, they are big planes, but they're not that huge targets. Yeah, when they're on the ground. Kalau mereka masih di darat, terverberstisi tape telah mengkoordinasi di darat. Bahkan sebelum pesawat sempat lepas landas. Dan mereka tahu persis di mana berada. Where those are. So, do you think that Isap Kauth Indam, Aushib pemicunya adalah Iran dan kekuatan mencoba mencegah Amerika Serikat membuka jalur kedua yang bisa melewati jalur yang dikendalikan Iran itu. Apa sebenarnya strategi Amerika Serikat di situ? What was the strategy of the US there? Well, the U.S. is trying to make it. Jadi begini, Amerika Serikat sedang berusaha menjadikannya sebagai isu dengan klaim bahwa Iran melanggar nota kesepahaman. Padahal, seperti yang sudah saya bacakan tadi, jelas mereka tidak melanggar. Semua yang mereka lakukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap PGSA yang dibuat bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman itu sudah sesuai aturan. Tapi Amerika Serikat memutuskan sendiri dan berkata, tidak, kalian tidak berhak mengatur apa yang lewat di Selat Hormuz. Kami yang mengatur. Maaf, tapi di paragraf 5 tertulis dengan sangat jelas Republik Islam Iran. Tidak tertulis Republik Islam Iran setelah berkonsultasi dengan Amerika Serikat. Tidak ada kalimat seperti itu. Jadi Amerika Serikat hanya menyatakan bahwa mereka punya hak untuk melakukannya, dan ya, mereka melakukannya. What's your assessment about the Bagaimana penilaian Anda terhadap kondisi ekonomi saat ini? Maksud saya, soal selat itu, sejauh yang saya tahu, saya belum dengar kalau ditutup lagi. Setahu saya, pihak Iran juga belum mengumumkan bahwa tidak ada kapal yang boleh lewat. Tapi, apakah kita tahu sekarang ada berapa kapal yang melintas? Dan seberapa banyak itu dibandingkan dengan sebelum perang? How much is that in comparison to before the war? It's still not up to pre-war levels. Masih belum kembali ke tingkat sebelum perang. Sekarang mereka sedang melintas di selat itu. Di saluran Iran saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal yang keluar dan ada 1, 2, 3 kapal yang masuk. Jadi aktivitasnya kecil dan kapal-kapal yang keluar itu adalah satu bernama Iolcus Ambition, kapal pengangkut barang curah katanya menuju Oman. Lalu ada Yaron, kapal kontainer, tapi tujuannya belum diketahui. Berikutnya Berk 1, kapal tanker minyak mentah menuju Singapura. Lalu mari lihat yang ini, JN Lucky, kapal tanker produk minyak kimia, tujuannya ke Uni Emirat Arab. Dan yang terakhir Guest Warwick, kapal tanker LPG, Singapura. It's an LPG tanker that's going to Singapore. Okay, so overall, I mean. Oke, jadi secara keseluruhan, kabar baiknya buat ekonomi dunia adalah perdagangan ini sudah berjalan, kan? Tapi tentu saja kalau serangan-serangan ini terus berlanjut, kalau Amerika Serikat dan Iran, ya ini bisa saja berhenti lagi besok, kan? Could be over tomorrow again, right? Well, now here's the problem. So number one. Jadi begini, ini masalahnya. Pertama, kapal-kapal tanker yang ada di sana itu nggak akan sampai ke pelabuhan selama 40 hari. Jadi kekurangan yang terjadi sekarang belum bisa diatasi. Mereka harus menunggu sampai tanker-tanker itu tiba. Masalah yang lebih besar, dan ini sudah dijelaskan ke saya oleh beberapa orang yang paham soal ini, adalah bahwa Amerika Serikat sebenarnya masih menjadi pengimpor bersih minyak mentah jenis sour crude. Alasannya, sebagian besar kilang yang ada di pesisir selatan, di sepanjang Teluk Meksiko, memang dirancang khusus untuk mengolah sour crude. Mereka nggak bisa begitu saja diganti dengan sweet crude. Memang, mereka masih bisa memproduksi bahan bakar pesawat dan solar, tapi peralatannya itu disetel dengan cara yang sangat berbeda. Jadi, Amerika Serikat tetap kekurangan minyak jenis itu. Dan itulah yang dimaksud Trump sekitar 4 atau 5 minggu lalu, waktu berwajar raise 4 minggu tutang kehabisan minyak. Itu yang dimau. We're going to be out of oil in 4 weeks. That's what he was referring to. So, but in this sense now. That's like feeling. We bemma and forward to onboard always aim a major mentoring. It dens gansfall berbert drangergen. And it's spin momentum bo makes to bagim keskasikat. And so posses sekarang
justru lebih lemah. Just going to leave him in a weaker position. Yeah, no, you're exactly right. This Ya, benar sekali. Saat ini Iran sepenuhnya berhak untuk bilang tidak, kami mundur. Sekarang kabarnya, Pakistan, Arab Saudi, dan negara lain sedang sibuk berusaha memberi Iran jaminan yang mereka butuhkan supaya lalu lintas terbatas yang masih berjalan itu bisa terus berlanjut. Karena kalau berhenti, ya Arab Saudi ingin tetap ada arus kas, begitu juga Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Tapi kalau Iran memutuskan untuk menutup semuanya, meskipun saya sebenarnya tidak berpikir Iran akan melakukan itu, saya rasa Iran akan terus menegakkan protokolnya. Dan untuk negara-negara yang bersahabat, sebut saja program teman dan keluarga. Kalau kamu teman Iran, kalau kamu tidak berpihak pada Amerika Serikat dan Israel, kapalmu bisa lewat tanpa masalah. Tapi kalau kamu berpihak pada AS, seperti negara-negara Eropa Barat atau Israel, ya kamu tidak akan bisa lewat. Nari ting tang menit zilord. you don't get to go through. So they'll shut that down. I talked to Muhammad Marandi yesterday. Kemarin saya ngobrol dengan Muhammad Marandi, dan dia bilang, ya, maksudnya, sekarang ini bukan lagi situasi yang nyala mati. Lebih seperti keran air, kan? Kadang lebih terbuka, kadang lebih tertutup. Dan seperti yang kamu bilang tadi, dengan pemerintahan baru yang sekarang mereka punya, mereka sebenarnya nggak perlu lagi berkomunikasi dengan Amerika Serikat. Mereka bisa langsung berhubungan dengan siapapun yang mau lewat. Kalau kita kasih izin karena hubungan kita baik, ya silakan, nggak salah. Tapi kalau ada yang coba menyelinap dari sisi lain dan dia bukan teman, ya kita tembak. Titik. Ya. Yeah, I mean that's Iran. There's no sign. Maksud saya, itulah Iran. Belum ada tanda bahwa Iran akan berhenti melakukan hal-hal yang ditentang oleh Amerika Serikat. Dan saya rasa kita juga belum melihat balasan dari Iran atas serangan malam ini. Balasan itu pasti akan datang. Saya tidak tahu apakah mereka akan menunggu sampai pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Jadi jenazah Khamenei, istrinya, menantunya, dan cucunya sedang dibawa ke Mashhad, sekitar 1.000 mil ke arah timur. And that's 1,000 miles to the east. Right, and Benar. Dan apakah Anda terkejut bahwa sebagian dari negosiasi lanjutan itu berlangsung di Qatar? Kita tahu sebelumnya ada Pakistan, ada juga yang terjadi di Swiss, dan sekarang beberapa pembicaraan ini juga berlangsung di Qatar. Saya cukup terkejut itu terjadi di sana. Menurut Anda, bagaimana hal itu bisa terjadi? What do you make out of it? Well, my understanding is Iran didn't show up for Sejauh yang saya tahu, Iran tidak datang ke pertemuan itu. Jadi akhirnya Qatar hanya berbicara sendiri dengan Amerika Serikat. Tapi Iran bilang tidak, kami tidak akan datang. Nah, disitulah masalahnya. Menurut saya, Qatar, apalagi mengingat kapal milik Qatar dan satu kapal milik Saudi kemarin mencoba melintas di selat itu dengan melanggar aturan yang sudah disepakati, itu bukan tindakan yang menunjukkan itikat baik dari Qatar. Dan kabarnya, beberapa stories yang kembali tough surveilling di berbase di Iran itu berbasis di Main dan Udara Al-Udeid. based out of Al-Udeid Air Force Base. Right. On the other hand, we've seen Benar. that, Tapi di sisi lain, kita juga melihat Arab Saudi mengirim delegasi ke pemakaman Khamenei. Dan Marandi, seperti yang disebutkan, hadir dengan jabatan setingkat wakil sekretaris. Jadi posisinya di bawah level menteri, tapi ya, cukup tinggi juga. Nah, menurut Anda, apakah Iran sekarang sedang berusaha menjalin kerjasama dengan negara-negara Teluk? Karena salah satu kemungkinan adalah mereka ingin meyakinkan negara-negara Teluk untuk, katakanlah, came with that you're deck. Convince the Gulf states, look, you've got to kick out the Americans. Well, it's not just Iran. Ya, bukan cuma Iran. Katanya Pakistan juga menyampaikan pesan itu ke semuanya dan mendorong hal yang sama. Masalahnya, Amerika Serikat sudah sangat mengurangi kehadirannya di Al-Udeid, tapi mereka masih memakainya sebagai pangkalan udara. Dan sejauh ini, Iran belum menyerang pangkalan itu kemarin. Menurut saya, mereka seharusnya melakukannya. Amerika Serikat perlu dibuat membayar harga atas tindakannya. They need to make the United States pay a price. Then again, Tapi ya, lapangan udara itu gampang diserang, tapi juga nggak terlalu susah diperbaiki, kan? Iya. Right, so Benar. Tidak orta sank sanggar kogmailan justan ai.
memberi sepentu lebar menanggar UTCLS. Go after the hangars. Benar. You go after the. Kau menyerang menvortor lalu lintas udara dan berdengar You go after gungdungnya buildings. benar di situ berada bermimpian ke sting. Do the damage. Right. Baik. Jadi, secara keseluruhan soal Iran, penilaiannya adalah bahwa Amerika Serikat justru makin terjebak dalam masalahnya sendiri. Sementara itu, sekarang mereka berada di Ankara untuk KTT NATO. Meskipun Donald Trump terlihat sangat enggan datang ke sana, tapi pada akhirnya dia tetap hadir. Menurut Anda, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang keluar dari Ankara sekarang? The chaos. Kekacauan di dalam barisan. Momen yang paling lucu menurut saya adalah ketika Trump bilang, oh ya, kita akan kasih Ukraina semua bagian untuk membangun rudal Patriot 3. Kalian yang bangun. Amerika Serikat juga nggak bisa bikin, karena mereka nggak punya mineral tanah jarang. Mereka kekurangan bahan penting. Jadi seberapapun mereka sudah siapkan infrastruktur untuk memproduksinya, hasilnya tetap sama. Ibaratnya begini, ovennya sudah nyala, semua siap buat bikin kue. Tapi, ada tepung dan telur nggak? Nggak ada. Tapi kita siap bikin kue. Oke, bagus. Begitu kalian punya tepung dan telur, kabari ya. Nah, itulah situasi mereka sekarang. Mereka nggak punya tepung, nggak punya telur, yang ada cuma kehancuran. They don't have the flour, they don't have the eggs, you just got the structure. Ya, ini agak aneh juga, karena di saat yang sama, kita sedang melihat, ya, bukan mungkin lagi, tapi memang ada peningkatan eskalasi dalam perang di Ukraina, kan? Pasukan Ukraina juga meluncurkan banyak drone ke wilayah Rusia, meskipun sekarang kerusakannya sudah tidak sebesar sebelumnya. Jadi pasukan Rusia makin mahir dalam mencegat serangan-serangan itu. Dan di medan perang di Donbas, Rusia sekarang sebenarnya sudah sangat dekat untuk benar-benar menguasai wilayah itu. Bukan begitu? Well, back in 2022, Jadi kalau kita lihat kembali ke tahun 2022, Rusia atau orang-orang di Donbas menguasai sekitar 50-55% wilayah. Sekarang, dua kota besar yang tersisa, Kramatorsk dan Sloviansk, hanya mencakup sekitar 5% wilayah Ukraina. Jadi pada dasarnya mereka sudah mengambil 95% dan kemungkinan besar akan menuntaskan sisa 5% itu mungkin secepat akhir Agustus atau September. Karena menurut laporan berita hari ini, pasukan Ukraina dan pasukan Rusia sudah saling berhadapan di sebuah pembangkit listrik di pinggiran Sloviansk. Jadi bisa dibilang, sekarang Rusia bergerak jauh lebih cepat. Dan sebagian alasannya, seperti yang dikatakan Peskov 2 hari berturut-turut, ini bukan lagi operasi militer khusus. Ini perang. Jadi Rusia sekarang menyebutnya perang, bukan lagi operasi militer khusus. a war instead of a special military operation. Ya, dan Alexander Merchoris di kanalnya juga menyoroti hal itu. Betapa pentingnya perubahan ini. Juru bicara Pak Putin, yang selama ini selalu sangat setia dan patuh pada apa yang dikatakan dan diinginkan oleh Putin, sekarang menyebut ini sebagai perang. Ia bahkan menegaskan bahwa ini bukan lagi operasi militer khusus. Kita ingat, di awal tahun 2022, waktu SMO dimulai, menyebutnya sebagai perang, bisa membuat seseorang masuk penjara di Rusia, kan? Mereka dengan jelas ingin menghindari istilah perang. Semua orang sudah diperingatkan, jangan menyebutnya perang, kalau tidak akan ada konsekuensinya. Jadi ini perubahan yang besar. Menurut Anda, apakah mereka sekarang akan memperluas seluruh kampanye itu? Karena begitu wilayah Donbas sudah terkonsolidasi, pasti ada langkah berikutnya, kan? Harus ada sesuatu yang dilakukan terhadap daerah-daerah yang terus meluncurkan drone dan rudal itu. Well, in fact, they've already Sebenarnya, mereka sudah memperluas perang, atau bisa dibilang mereka sudah berada dalam posisi siap perang. Kalau kita lihat kembali ke tahun 2023, pasukan Rusia menjalankan satu operasi utama, yaitu merebut Bakhmut. Setelah itu, dari tahun 2023 ke 2024, mereka berhasil merebut Avdiivka. Lalu dari 2024 menuju 2025. 2023 into 2024, the capture of Avdiivka. Penangkapan Pokrovsk. Jadi sebelumnya mereka cuma melakukan satu atau dua operasi besar dalam setahun atau dalam satu waktu.
Sekarang mereka punya 6 operasi besar yang sedang berjalan. Mereka maju di Sumy di utara, Kharkiv di timur laut, lalu di Donbas, terutama Donetsk, dan juga di Dnipropetrovsk, tempat mereka sedang bergerak maju. Bahkan mereka sudah menempatkan pasukan Rusia di tepi barat sungai Dnipro, yang pada dasarnya membelah Dnipropetrovsk, Zaporizhia, dan Kherson. Dan mereka sedang melakukan serangan di Zaporizhia dan Kherson. Jadi ya ada 6. Mereka menyerang di 6 arah sekaligus sekarang. It's a six. They're attacking along 6 axes right now. What do you interpret what the Russians might actually Jadi, do menurut Anda, to apa do sebenarnya yang ingin that dilakukan oleh Rusia? other Saya pernah berbicara dengan beberapa orang di kanal ini yang mengatakan, mungkin mereka mengincar sedikit lebih banyak wilayah, misalnya Odessa sudah pasti, lalu zona penyangga yang cukup panjang, dan sisanya dibiarkan berisi semua kelompok Ukraina Barat, sebut saja kaum ultranasionalis di sana. Menurut Anda, apa tujuan akhir Rusia? Karena harus ada strategi untuk mengakhiri konflik ini kan? It pastides Rusia, anyway, untuk menghentikan Mall. That would be the goal for the Russians. I mean, bring the fighting to an end. Well, they'll bring the fighting to an end when the military... Ya, mereka akan mengakhiri pertempuran ke tujuan militer mereka tercapai. Dan tujuan itu sekarang sudah meluas. Beberapa hari lalu kita lihat Trump, Putin berbicara tentang bagaimana mereka sekarang akan menargetkan Novorossiya. Nah, Novorossiya itu mencakup Kharkiv, Sumy, bisa juga termasuk Chernihiv, lalu Dnipropetrovsk dan Mykolaiv di bagian selatan, serta Odessa. Jadi, Rusia sekarang sudah jelas menunjukkan bahwa mereka tidak akan berhenti hanya di wilayah Donbas. Itu sudah masih. Ikiwi wilayah yang tidak kursi for konsolidasikan. And you think consolidated then also Dan Anda juga berpikir itu sudah terkonsolidasi, karena Republik Donbas sudah dijadikan bagian dari Rusia, bagian dari wilayah Rusia, lewat konstitusi. Benar? Mereka mengubah konstitusi, menyatakan bahwa keempat wilayah itu juga termasuk di dalamnya. Menurut Anda, apakah kita akan melihat hal yang sama terjadi lagi di wilayah lain, atau ini akan menjadi situasi pendudukan? or is it going to be a situation of occupation? No, I think you're going to see the exact same thing. Enggak. Saya rasa kamu bakal lihat hal yang persis sama. Mereka akan kasih semua orang kesempatan untuk memilih, tapi pada awalnya mereka yang akan menguasai wilayah itu. Kalau mayoritas penduduk bilang, enggak, kami mau tetap bersama Ukraina, Rusia akan bilang, oke, kami pergi dari sini. Okay, we're out of here. Yeah, I mean it's gonna be. Ya, maksud saya ini akan jadi, perlu ada semacam dukungan dari masyarakat. Itu sebabnya, sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun orang dari pihak Rusia yang bilang mereka ingin mencoba menggabungkan Ukraina bagian barat ke dalam Rusia. Karena, mereka benar-benar membenci mereka, kan? Jadi, tentu saja mereka nggak mau melakukan itu. Tapi tetap harus ada cara untuk memastikan bahwa sisa wilayah Ukraina tidak terus menembakkan rudal dan drone ke tanah air, kan? Drones at the motherland, right? Yeah, they're working on. Ya, mereka sedang mengerjakan itu. Mereka juga melakukan sesuatu yang bahkan lebih mendasar. Mereka menghancurkan semua pompa bensin di Ukraina, setidaknya di sebelah timur sungai Dnieper. Jadi, tidak akan ada yang bisa mendapatkan bensin untuk berkendara. Ini akan sangat mengurangi mobilitas. Dan saya pikir hal itu juga berlaku untuk solar. And I think that applies also to diesel. Which is of course like trying to intercept all of the supply lines. Ya, tentu saja. Itu seperti mencoba memutus semua jalur pasokan. Betul sekali. Jadi, semua ini terjadi sementara media barat masih berpura-pura. Saya hampir nggak percaya. Setelah 4 tahun, mereka masih berpura-pura bahwa Ukraina sedang berada di ambang kemenangan. Itulah narasi utama saat ini. Putin digambarkan sebagai orang yang putus asa, seperti orang yang tenggelam. Mereka menampilkan foto-foto konyol di majalah Foreign Policy dan sejenisnya, dan di NATO etskikim mereka. Naflanya, saat si mohal iwas demet sketstau pesta besar, tapi musik sikyo orang ini. Semana orang itu musik itu rapin beramber ke siktis de tila. A while ago, but they're still doing the dance. Well, it's a simple matter. Baik, begini. Ini sebenarnya soal sederhana. Kita mundur sedikit,
lihat angkanya, lalu ajukan pertanyaannya. Meskipun Alexander Stubb, Presiden Finlandia, kemarin di CNBC menyatakan, oh, Ukraina sudah menang, bukan akan menang, tapi sudah menang perang. Kenyataannya mereka belum merebut kembali satu pun wilayah yang direbut Rusia. Dan sekarang lihat korban di lapangan. Sementara pihak Barat mengklaim bahwa Rusia menderita banyak korban, bahkan katanya 8 tentara Rusia tewas untuk setiap satu tentara Ukraina. Itu bohong, omong kosong. Kenapa? Karena ada 3 cara utama yang menyebabkan korban. Tembakan artileri, serangan drone, dan bom luncur, atau FAB, bom luncur udara. Dalam hal artileri, Ukraina menembakkan sekitar 7 juta peluru. Rusia menembakkan hampir 24 juta. Jadi keunggulannya 3,5 banding 1 untuk Rusia. Dan keunggulan yang sama juga terlihat di penggunaan drone. Same kind of advantage with drones. Russia can outproduce Ukraine and is using Rusia bisa memproduksi jauh lebih banyak dibanding Ukraina, dan mereka juga pakai berbagai jenis drone untuk menyerang posisi Ukraina. Tapi yang benar-benar menghancurkan, yang menimbulkan korban paling banyak, itu bom luncur. Itu sebenarnya bom baja konvensional yang dipasangi sayap. Saat dijatuhkan, Rusia melepaskannya dari jarak sekitar 80 sampai 160 km. Beratnya bervariasi dari 500 kg sampai 3.000 kg. Yang 3.000 itu besar banget. Bom-bom itu diarahkan ke lokasi di mana pasukan Ukraina berlindung di dalam bangunan, berusaha menahan serangan Rusia, dan bangunannya benar-benar hancur lebur. Entah berapa banyak tentara Ukraina yang tewas karena itu. Sejak tahun 2023, Rusia sudah meluncurkan antara 125.000 sampai 135.000 drone atau bom luncur. Jadi ya, korban jatuh dari situ. Ukraina ingin jawaban untuk itu. Dan kemudian, soal sejumlah pesawat. So, you get casualties that way. So there's no way, Ukraine doesn't have an answer to any of that. And then manpower. The Ukrainian army has been whittled. Tentara Ukraina sekarang sudah jauh berkurang. Di awal perang, saya kira mereka punya sekitar 900.000 pasukan aktif dan 1 juta cadangan. Sekarang jumlahnya tinggal 600.000, dan mereka sudah nggak punya pasukan cadangan lagi. Sebaliknya, Rusia justru kelebihan personel. Mereka menurunkan sekitar 700.000 tentara ke Ukraina, dan masih punya sekitar 900.000 lagi yang aktif dan cadangan. They got another 900,000 active duty in reserve. Larry, like what I Kau don't tahu, get Larry, is that yang gak aku pahami adalah semua hal yang kamu bicarakan sekarang itu sebenarnya bisa diketahui dari sumber terbuka. Nggak perlu pakai intelijen militer khusus. Dengan analisis yang baik, kita bisa lihat semuanya langsung dari layar kita, kan? Jadi pasti ada orang di sana yang juga paham soal itu, kan? Lalu ada propaganda. Dan yang kita lihat sekarang, propaganda itu yang kita akan menang, tinggal 1 hari lagi. Itu mulai kehilangan tenaganya. Atau aku rasa memang sudah mulai kehilangan tenaganya. Tapi jarak antara propaganda dan kenyataan sekarang makin besar. Jadi, bukankah mereka sebenarnya punya cara untuk memperbaiki keadaan ini? Kalau tidak, semua itu akan runtuh menimpa mereka sendiri. Yeah, it's going to take that to wake them up. Ya, sepertinya memang harus begitu supaya mereka sadar. Maksud saya sudah lama ikut diskusi, saya bagian dari sebuah grup diskusi yang isinya orang-orang Wall Street, para trader, dan juga beberapa tokoh televisi bisnis. Nah, di dalam grup itu ada sekelompok kecil orang yang terus bersikeras bahwa Ukraina sedang menang, Rusia kalah, Rusia di ambang kehancuran, Crimea sudah lumpuh, mereka sedang runtuh. Sementara itu, saya dapat email dari seorang ekspatriat Amerika yang tinggal di Crimea. Dia bilang ya, memang ada beberapa masalah, tapi bukan berarti dunia akan kiamat. Dan tidak, kami di sini baik-baik saja. Jadi ya, saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ini benar-benar upaya propaganda besar-besaran untuk meyakinkan orang biasa bahwa Ukraina masih punya peluang, masih punya kesempatan. Ukraine still has a chance. They still have a shot. Tapi lalu tahap berikutnya apa? Karena di satu sisi, para perencana militer dan sebagainya, maksud saya, mereka pasti punya gambaran yang akurat, kan? Orang-orang yang duduk di Jerman, di bunker-bunker NATO itu. Di sisi lain, ada bagian yang mengurus propaganda.
Dan mungkin ini dua hal yang berbeda. Ya, jelas mereka bagian yang berbeda. Tapi satu hal yang mereka lakukan adalah berpikir dalam bentuk narasi dan memikirkan bagaimana cara menjual sesuatu. Jadi menurut kamu, apa yang akan mereka lakukan untuk menjual kejatuhan Ukraina? Apakah ini akan jadi momen di mana mereka melakukan sesuatu yang begitu dramatis, sampai memaksa Rusia menyerang Eropa, supaya mereka bisa bilang, lihat, kami sudah bilang dari dulu, mereka itu jahat. And then so that they can say, look, we always told you they're so evil. Yes. Ya, saya tidak bisa menyingkirkan kemungkinan itu sebagai sesuatu yang realistis. Sikap agresif yang muncul dari Eropa benar-benar luar biasa. Dan itulah sebabnya Sergei Karaganov mengatakan bahwa kita perlu memulihkan efek jera supaya mereka kembali takut pada Rusia. Karena sekarang mereka tidak takut pada Rusia. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa Rusia hanyalah macan kertas, tidak mampu mengalahkan mereka. Jadi, saya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti, salah satu negara NATO akan melakukan provokasi yang begitu besar sampai Rusia merespons dengan menyerang target di dalam, misalnya Jerman, Inggris, atau Prancis. Targets inside, say, Germany or the UK or France. The one that currently is starting to Yang belakangan ini paling bikin saya khawatir sebenarnya adalah Finlandia. Di satu sisi, mereka benar-benar mengubah seluruh kebijakan luar negerinya. Dari yang dulu netral jadi anggota NATO, sekarang bahkan sampai mengizinkan senjata nuklir. Amerika Serikat bisa saja menempatkan nuklir di sana kalau mau. Lalu ada hal aneh lainnya. Sampai setahun yang lalu, hampir tidak ada yang tahu siapa Perdana Menteri Finlandia. Dia seolah tidak pernah muncul. Tiba-tiba saja dia muncul di panggung besar, waktu para pemimpin Eropa pertama kali pergi ke Amerika untuk duduk di meja sang bos. Saat itulah Stubb muncul. Dan sejak itu, Stubb punya peran yang agak aneh. Tidak ada hal istimewa darinya dibandingkan anggota lain di kelompok itu. Tapi dia selalu ditampilkan seolah sedang diperkenalkan sebagai tokoh baru. Itu yang benar-benar bikin saya khawatir. That worries me quite big time. Yeah, no. Well, he's the one that said, declared, hey, Ya, jadi dia yang bilang, hey, Ukraina sudah menang. Tapi coba dulu didefinisikan apa itu menang. Dan pada dasarnya, menurut Dus, Ukraina dianggap menang, mereka belum dipaksa untuk menyerah. is because they haven't yet been forced to surrender. Yeah, I mean, Well, that- Ukraine. Ya, Swiss. Ukraina sedang memenangkan perang ini mirip seperti hadapi perang di Indonesia Gua. Yeah, yeah. Right? It's like, Right. yeah. Um, Ya, Maybe that's what he's mungkin itu yang jadi dasar pikirannya. Kamu tahu mereka selalu dibilang, hey, kita menang lawan Soviet. Dan rasanya, ya, sebenarnya tidak juga. Tapi mereka meyakinkan diri sendiri seolah begitu. Maksud saya ini benar-benar gila, karena mereka bukan orang bodoh atau punya masalah mental, tapi mereka benar-benar menerima narasi dan propaganda itu. sure have embraced this narrative and this propaganda. yeah. So, Ya, jadi apakah ada hal lain yang sedang kamu perhatikan sekarang yang menurutmu penting untuk bisa mencapai posisi seperti negara-negara barat? Karena menurut saya, mereka sebenarnya makin dekat ke tepi jurang dan sepertinya mereka bahkan tidak mau menginjak rem. they seem not willing to even hit the brakes. Yeah, so when Ya, jadi waktu Putin pakai istilah itu beberapa hari lalu, Novorossiya, maksudnya Rusia akan mengambil wilayah Novorossiya. Itu mencakup di Zaporizhia termasuk Odessa, Dnipro atau Dnipropetrovsk, dan Mykolaiv. Jadi ini adalah perluasan wilayah, dan saya pikir pada akhirnya Rusia akan mengambil Kiev juga. Mungkin nanti mereka akan mengembalikannya, tapi saya rasa mereka akan mengambilnya dulu. Russia's going to now take Kyiv. Dan penting untuk dicatat, Peskov, juru bicara Putin, drama 2 hari berturut-turut kawat sekarang di the meest Rusia operasi khusus. Ini perang. Saya pikir Rusia akan mobilisasi dan macam pau tut sebatad. I think Russia is going to mobilize and treat it as a war. Yeah, which changes the operational. Ya, itu benar-benar mengubah seluruh protokol operasional. Andrei Martyanov sudah menyoroti hal itu beberapa kali. Ada perbedaan besar antara sekadar sebuah operasi dan sebuah perang, baik dari sisi skala, kemampuan pasukan, maupun secara hukum tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Betul. Oke, gambaran yang cukup suram, teman saya. Di tempatmu sudah mulai larut ya? My friend, Yeah. getting late at your end.
Sorry, Maaf, is that growing your Harrod nose break buatmu? Lebih baik kita Lord. It is what it is. No, it is what it is, but in that case, Nggak, ya memang begitu. Tapi kalau begitu, mari kita akhiri saja di sini. Dan sekali lagi, saya mau kasih tahu ke semua orang, versi bahasa Inggrisnya juga ada. Kalau kamu buka YouTube dan cari Transition Protocol, ada channel baru yang lagi berkembang pesat. Sekarang sudah punya sekitar 64.000 subscriber, padahal baru 2 atau 3 minggu. Itu channel bahasa Inggrisnya, Transition Protocol. Dan ada juga beberapa versi terjemahan, seperti dalam bahasa Spanyol, Ya Semol, Brand Tindikers. Dan kita akan menambahkan, semuanya sudah ada di bawah, bahasa Mandarin, Jepang, dan Arab. Oh ya, kalau kamu penutur bahasa Inggris dan ingin berlangganan salah satu kanal berbahasa asing, tapi kamu nggak bisa bahasanya, tolong jangan. Karena kalau kamu berlangganan tapi nggak nonton, itu justru bisa menurunkan performa kanalnya. Jadi, hanya kalau kamu bisa bahasanya dan memang mau menontonnya dalam bahasa itu, silakan berlangganan. Tapi, kalau kamu mendengar ini dalam bahasa Prancis, Spanyol, atau Mandarin, silakan cek Transition Protocol. Ada yang mau ditambahkan, Larry? Anything else to add, Larry? Nope, we'll just Nggak, kita cuman di sini mulai gelap, saya nyalain layar komputer dulu. Nah, udah terang. Jadi begini, saya pikir bahaya terbesar dari eskalasi tetap ada di Ukraina, karena apa yang dilakukan oleh pihak Eropa. Dan sekarang Rusia menyatakan ini perang, bukan lagi operasi militer khusus. Artinya, Rusia akan menggunakan kekuatan yang lebih besar. Seperti yang kita tahu, mereka sudah melakukan serangan besar selama 3 malam berturut-turut di Kiev. Pratem at 4 Tuesdays with Gray, the Durzi Kerning. industrial and military targets. Yeah. And it's really sad. Ya, dan itu memang menyedihkan. Jadi perang ini akan meluas, sementara orang Eropa tidak juga makin bijak, dan mereka masih belum mau berbicara. Bagi mereka, satu-satunya perdamaian yang bisa diterima adalah kalau Rusia menyerah. Itu benar-benar luar biasa. Baiklah, teman saya Larry Johnson. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Larry Johnson, thank you so much for your time today. Pascal, senang bermaward sebor, Nomas Bank. Much. So,